Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita akan masuk dalam pembahasan yang baru dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Insyaallah kita masuk ke pembahasan Al-Ijma'. Al-Ijma' ini bisa diartikan sebagai kesepakatan atau konsensus ya bahasanya. Kesepakatan atau konsensus. Dan Syekh membawakan pembahasan tentang ijma' setelah selesai membahas tentang dalalatul alfat yang ada pada Quran dan juga dilanjutkan dengan sunnah, dan sedikit membahas tentang berkaitan dengan sunnah ya, tentang mustalah hadis. Dan sekarang ini masuk ke dalam bab ijma' sebagai masdarul hukum ya, sebagai dasar hukum atau landasan hukum di dalam agama kita. Jadi secara globalnya masadirul ahkam itu ada 4, yaitu Quran, sunnah, kemudian yang ketiga ijma', yang keempat qiyas yang sahih. Ini yang mujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama. Adapun selain itu ya, ada yang sifatnya cabang atau sifatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ini yang ketiga, bab ketiga adalah bab tentang ijma'. Apa itu ijma'? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ta'rifuhu, definisinya al-ijma'u lughatan al-azmu wal-ittifaq. Secara bahasa, ijma' ini berarti al-azm, keinginan ya, tekad yang kuat, wal-ittifaq, dan kesepakatan. Jadi ada dua ya, ada dua. Yang pertama al-azm, tekad yang kuat, keinginan yang kuat, dan al-ittifaq, kesepakatan. Apa dalilnya masing-masing ya? Contohnya makna ijma' sebagai al-azm disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Beliau SAW bersabda, "Man lam yujmi'in niyyata minal laili fala siyama lahu." Barang siapa tidak mengijma' niat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Apa makna lam yujmi'in niyah? Yujmi', kata yujmi' di sini. Kata para ulama, yang namanya yujmi' di sini maknanya ya'zim. Ya, siapa tidak berniat, bertekad mengumpulkan niat, ya. Dia sudah berusaha untuk berniat, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini kata yujmi' atau ajma'a yujmi'u bermakna azima ya'zimu. Ya, berazam, al-azmu, keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Kemudian yang kedua, yang makna ittifaq, kesepakatan, ya, diantaranya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 71. Allah taala berfirman, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maka sepakatilah urusan di antara kalian dan sekutu-sekutu kalian. Fa'ajmi'u amrakum, kumpulkanlah perkara kalian, sepakatilah ya, berkumpullah kalian, sepakatilah antara kalian ya, dan sekutu-sekutu kalian yang kalian seru selain Allah, baik itu berupa berhala maupun sesuatu yang lain yang disembah selain Allah. Ini makna ijma', bisa bermakna al-azm atau bisa bermakna al-ittifaq. Adapun secara istilah, wastilahan, apa itu ijma' secara istilah definisi para ulama usul fikih? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Ijma' adalah ittifaq, kesepakatan ya, berarti kita ambil makna ijma' secara istilah adalah ittifaq ya, mirip atau sama dengan salah satu dari makna bahasanya. Ittifaq, kesepakatan, mujtahid. Mujtahid di sini jamak ya. Ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim karena dia mudhaf kepada hadi dan selanjutnya ya, maka dia dihapus nunnya. Hadfun nun. Ittifaqu mujtahidi ya, dia sebagai mudhafun ilaih juga. Jadi ini tasalsul, rangkaian bersambung ya. Ittifaqu mujtahidi hadhil ummati. Kesepakatan mujtahid umat ini ya, umat Islam setelah Nabi SAW
atas suatu hukum syar'i. Tapi kita bahas masing-masing. Ya. Fa kharaja biqaulina ittifaqun wujudu khilafin walau min wahidin fala yan'aqidu ma'ahul ijma'. Kita bahas dari definisi kata ittifaq, sepakat. Nah, apa artinya sepakat ini? Ya, artinya sepakat ini semuanya setuju. Ya, semuanya setuju. Baik dengan menyatakan persetujuan secara jelas, bilang saya setuju, saya sepakat, ya, pendapat saya dalam masalah ini seperti ini, dia menampakkan ra'yunya, atau dengan cara diam, ya, diam tidak mengingkari, ini persetujuan, ini yang namanya persetujuan. Berarti ketika dikatakan kesepakatan, tidak ada khilaf, fakharaja biqaulina, maka keluar dari definisi kami, jika ada suatu perbedaan pendapat khilaf, walaupun yang berbeda ini satu orang, atau satu pihak, atau satu kelompok. Jadi mungkin mayoritas semuanya sepakat, tapi ada satu yang berbeda. Ini tidak dinamakan ijma'. Ijma' itu ketika semuanya sepakat. Fala yan'aqidu ma'ahul ijma', maka kata Syekh tidak teranggap itu sebagai ijma'. Namun walaupun tidak teranggap sebagai ijma', kesepakatan mayoritas, ya, adalah dalil yang kuat, ya, atau bisa dikatakan ini qaulul jumhur, perkataan jumhur, ya, walaupun mungkin tidak bisa disebut sebagai ijma' karena ada satu yang menyelisihi, satu yang berbeda pendapat, namun tetap saja, ya, qaulul jumhur itu memiliki kedudukan, walaupun tidak semuanya mesti qaulul jumhur itu benar, cuma ketika semakin banyak orang yang satu suara, satu pendapat, satu frekuensi, itu membuat kita lebih tenang. Ya, membuat kita lebih tenang. Berarti kan hampir mirip semua cara berpikirnya. Atau walaupun cara berpikirnya berbeda, tapi hasilnya hampir semuanya sama. Berarti ini ada kekuatan tersendiri. Ini makna pertama ittifaq. Yang kedua, wa kharaja biqaulina mujtahidi al-awwamu wal muqalliduna fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum. Nah, yang membuat kesepakatan siapa sekarang? Apakah seluruh orang? Ternyata tidak. Yang membuat kesepakatan ini atau dikatakan semuanya sepakat ini jika berasal dari mujtahid. Siapa itu mujtahid? Ya, sebenarnya akan dibahas oleh Syekh dalam akhir-akhir dari kitab ini, ya. Cuma sebagai pengenalan saja, mujtahid itu man ladaihi qudratun ala istinbatil ahkami syar'iyyah min adillatihat tafsiliyah. Yaitu orang atau person yang memiliki kapasitas, kapabilitas untuk melakukan istimbat, untuk melakukan kegiatan menarik kesimpulan hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, makanya disebutkan di sini dengan bentuk jamak. Yang melakukan adalah mujtahid, bukan cuma satu mujtahid saja. Ya, maka ketika yang sepakat hanya dua mujtahid, sementara mujtahid yang lain tidak sepakat, tidak disebut sebagai ijma'. Ya, kembali lagi ke makna ittifaq yang tadi. Kemudian jika yang melakukan kesepakatan ini bukan mujtahid tapi orang awam, siapa itu orang awam? Orang yang tidak kenal dalil, ya. Kalaupun dia tahu dalil 1-2 dalil, dia tidak tahu caranya mengolah dalil. Tidak tahu ini dalil harus diapakan, ini dalilnya secara madlul dan mantuknya itu seperti apa, dia tidak bisa seperti itu. Itu orang awam. Begitu juga muqallid, ya. Muqallid di sini orang yang taklid, dia ngikut dengan pendapatnya seorang alim. Maka orang yang muqallid tidak memiliki juga kemampuan kapabilitas untuk ijtihad, ya. Maka kesepakatannya tidak dianggap. Kesepakatannya tidak dianggap. Maka kata Syekh, fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum. Ya, yang namanya kesepakatan dari awam atau muqallid, ya, ini dua ini,
fala yu'tabar, tidak teranggap. Apa yang tidak teranggap? Wifaquhum wala khilafuhum, persetujuan mereka atau perselisihan mereka. Misalnya semua ulama sudah sepakat, ada sekelompok orang awam menyatakan kami tidak sepakat, ini tidak teranggap ya. Ada ulama tidak sepakat, kemudian sekelompok muqallid mengatakan kami sepakat, ini juga tidak teranggap. Baik. Berikutnya wa kharaja biqaulina hadhil ummah. Ya. Ijma itu berasal dari umat ini. Maksudnya apa? Ijma yang berasal dari umat Islam. Umat Islam ya, ini yang dimaksud dalam perkataan Syekh hadhil ummah. Maka keluar dari definisi ini ijma'u ghairiha fala yu'tabar. Ijma dari selain umat Islam tidak teranggap. Misalnya ijma yang dilakukan oleh orang Nasrani, ijma yang dilakukan oleh orang Yahudi, ijma yang dilakukan oleh agama-agama lain selain Islam ya, yang bukan agama samawi, itu tidak teranggap sebagai ijma. Nah, bisa dikatakan di sini umat di sini umat yang apa? Yaitu umat ijabah. Ya, bukan umat dakwah. Karena umat ada dua ya, ummatun ijabah wa ummatud dakwah. Umat dakwah itu ya seluruh manusia yang ada di muka bumi itu ummatud dakwah. Yang kita dakwai, yang kita ajak masuk ke dalam Islam. Adapun umat ijabah adalah umat yang sudah menerima ajakan Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam, baik dia convert berpindah ke dalam agama Islam atau dia dari lahir memang sudah Islam. Ya, ini yang dimaksud dengan hadil ummah. Selain itu umat dakwah tidak masuk, fala yu'tabar. Baik. Selanjutnya wa kharaja biqaulina ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja biqaulina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaquhum fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunuhu dalilan. Lianna dalila hasala bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, walidzalika idza qala sahabiyyu kunna naf'alu aw kanu yaf'aluna kadza ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana marfu'an hukman la naqlan lil ijma'. Jadi dipersyaratkan terjadinya ijma' itu jika kesepakatannya terjadi setelah Nabi SAW wafat. Jika kesepakatan itu terjadi ketika Nabi SAW masih hidup, maka tidak teranggap sebagai ijma'. Terus dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai dalil. Ya, makanya dikatakan di sini fala yu'tabaru ijma'an, tidak dianggap sebagai ijma'. Ya. Min haitsu kaunuhu dalilan, tapi dianggap sebagai dalil. Jadi kesepakatan para sahabat semuanya di zaman Nabi SAW masih hidup dianggap sebagai dalil. Kenapa? Karena dalil sebagaimana yang sudah kita belajar di dalam bab al-akhbar ya, didapatkan berdasarkan sunnah Nabi SAW, baik bentuknya perkataan beliau, perbuatan beliau atau takrir. Nah, takrir ini apa kemarin? Takrir ini suatu perbuatan yang terjadi di zaman Nabi SAW dan Nabi mengetahui, baik mengetahui secara langsung atau mengetahui melalui perantara atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takrir. Jadi misalnya Nabi SAW nggak tahu melihat secara langsung, tapi para sahabat mengatakan, ya di sini sahabat mengatakan kunna naf'al, kami dulu melakukan seperti ini, atau kanu yaf'aluna, dahulu para sahabat itu melakukan ini di zaman Nabi SAW. Ini hukumnya marfu'. Apa hukumnya marfu' maksudnya? Ini disandarkan kepada Nabi SAW. Ini asalnya adalah sunnah atau hadis Nabi SAW. Hukumnya naik ya, bukan athar tapi marfu' kepada Nabi. Bukan juga la naqlan lil ijma', tidak bisa juga disebut bahwa itu adalah ijma' yang dinukilkan. Jadi ijma' berasal dari zaman sahabat setelah Nabi SAW wafat sampai zaman kita sekarang ya, kalau mungkin terjadi ijma'. Jadi maka bisa dikatakan ada ijma' sahabat, ada ijma' tabi'in, ijma' tabi'ut tabi'in, ijma' al-a'immah, seperti itu. Selanjutnya wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin ittifaquhum ala hukmin aqliyyin aw 'adiyyin falamat khalalahu huna
idil bahtsu fil ijma'i kadalilin min adillati syari'. Dan keluar dari definisi kami ini di sini ya, ala hukmin syar'i, di atas hukum syar'i. Jadi ijma' yang dimaksud dalam pembahasan para ulama usul atau para ulama fikih ketika menyebutkan ini terjadi ijma' adalah ijma' terhadap hukum syar'i, suatu hukum yang diturunkan oleh syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak masuk dalam kata hukum syar'i adalah kesepakatan para mujtahid sekalipun atau orang awam atau muqallid sekalipun terhadap hukum akli. Hukum akli itu apa? Contohnya ya, yang sudah kita bahas dulu dan Syekh juga memberikan contoh. Misalnya hukum akli ini annal qul akbaru minal juz, bahwasanya keseluruhan itu ya lebih besar dibandingkan sebagian atau parsial ya. Ini hukum akli. Atau hukum adi. Hukum adi ya, hukum adi ini hukum yang kita dapati sehari-hari ya. Misalnya ketika siang hari, ketika matahari muncul pasti panas. Nah, ini hukum adi, kita rasakan ya, mahsus. Ini yang bisa kita rasakan, kita raba pakai indera kita. Atau bahwasanya ketika malam hari dingin ya, gelap, esok paginya akan muncul embun di atas dedaunan. Ini hukum adi. Maka fala madkhala lahu huna, tidak ada madkhal, tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Jadi yang kita bahas dalam ijma' cuma hukum syar'i, hukum tentang sholat, puasa, zakat, tentang amalah ibadah atau muamalah atau jinayah. Ini yang dibahas dalam ijma'. Idil bahtsu fil ijma'i kadalilin min adillati syara'. Karena pembahasan dalam ijma' ini ya pembahasan tentang dalil. Ya, seperti dalil dari dalil-dalil syariat.